ekowisata bahari. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Jadi, pariwisata bahari itu menjadi salah satu sektor kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, dalam pengelolaannya itu tentu saja kita harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu implementasinya itu bisa dengan menggunakan penerapan konsep ekowisata ini. Jadi, konsep ekowisata ini memiliki karakteristik di mana pengelolaan bentang alam dan makhluk hidup itu diarahkan pada pelestarian sumber daya, kemudian pengelolaan budaya masyarakat diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan konservasi diarahkan pada upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya itu sendiri untuk masa kini dan masa mendatang. Jadi, pemetaan potensi ini, webinar kita hari ini harapannya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya konsep-konsep dasar dalam pemetaan ekowisata bahari, cakupan dari pemetaan itu sendiri, terus kemudian tools apa aja yang bisa kita gunakan, hingga kemudian bagaimana pemetaan ini berperan dalam keberhasilan usaha konservasi sekaligus menarik perhatian wisatawan. Begitu. Oke. Kemudian untuk rundown acara kita hari ini sederhana saja sebenarnya. Jadi nanti dari kedua narasumber ada Pak Akbar dan Pak Agus dari YAPK akan memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 hingga 25 menit. Kemudian ada juga storyboard program PPKM dari Spelgio dan kemudian diakhiri dengan dokumentasi dan penutupan. Kemudian ini ada tata tertib webinar, beberapa tata tertib webinar. Mohon agar para peserta memperhatikan dengan baik. Jadi peserta dimohon untuk berkenan menampilkan nama dengan format nama _asal, contohnya Langgeng _ Silkageo. Kemudian bagi peserta yang berkenan dipersilahkan untuk menyalakan fitur video atau kamera sepanjang berlangsungnya acara. Yang ketiga adalah fitur suara atau mikrofon mohon tetap dinonaktifkan, kecuali saat peserta dipersilahkan oleh moderator. Kemudian nanti untuk sesi diskusi dan tanya jawab dilakukan setelah kedua pemateri selesai berbicara, dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan via kolom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan yang terakhir, link presensi akan dibagikan menjelang acara berakhir, jadi pastikan Bapak, Ibu, dan teman-teman mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, jadi sebagai pengantar aja nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita hari ini kedatangan dua narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Jadi Pak Akbar, beliau adalah CEO dari Rumah YAPK, dan Pak Agus, beliau adalah direktur dari Rumah YAPK, dari institusi yang sama. Dan YAPK ini merupakan NGO yang memang cakupannya luas, cakupan kegiatannya itu luas, salah satunya di bidang ekowisata, terutama di daerah pesisir. Dan saya kebetulan tahun 2019 lalu itu cukup beruntung untuk mengunjungi salah satu lokasi desa mitranya YAPK. Jadi ada sebuah desa di ujung utara Pulau Sulawesi, namanya Desa Bahoy, Likupang Barat, Minahasa Utara, dan saya beruntung bisa datang ke sana, berkunjung ke sana. Dan ini setelah ini ada sedikit video, mungkin untuk memberikan gambaran aja, sedikit gambaran dan pengantar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman terkait materi kita hari ini.
Iya itu sih tadi. Jadi memang ketika saya berkunjung ke sana itu bagus banget tempatnya teman-teman dan warga di sana juga sangat-sangat ramah. Mungkin ini boleh saya perkenalkan sedikit. Yang di tengah itu beliau adalah Pak Maksi namanya, beserta istri. Jadi beliau adalah tetua adat di sana. Ibaratnya sangat galak dalam menjaga lingkungan laut gitu. Jadi desanya ini kebetulan memang udah menjadi desa ekowisata sekarang dan beliau ini punya peran penting juga untuk menjaga batasan gimana caranya supaya pengelolaan wisata itu bisa tetap baik dan tidak merugikan lingkungan. Makanya seperti itu. Dan saya banyak banget belajar dari beliau. Jadi mungkin memang itu ya intinya dari desa ekowisata adalah gimana ketika kita nggak cuma berkunjung untuk menikmati landscape-nya, menikmati pemandangannya, tapi kita juga belajar sesuatu dari sana. Begitu teman-teman. Oke, mungkin tanpa berbahasa-basi lagi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu kepada kedua pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Pak Akbar, jadi beliau adalah CEO dari Rumah YPK dengan pengalaman kurang lebih 15 tahun di bidang sosioekologi dan pernah juga bekerja di industri lingkungan yang berkelanjutan. Terus kemudian beberapa keahliannya beliau adalah sustainable development, terus kemudian juga biodiversity and environmental awareness, natural resource management, dan environmental education. Terus kemudian yang kedua ada Pak Agus, beliau adalah Direktur Rumah YPK. Sudah banyak pengalaman juga malang melintang di NGO, dan beberapa keahliannya beliau termasuk biodiversity conservation, terus kemudian juga nature resource management, conservation law enforcement, dan community development. Oke, mungkin kita langsung sapa aja Pak Akbar dan Pak Agus, apakah sudah hadir? Halo, selamat sore. Halo, selamat Oke. sore. Halo, selamat sore Pak Akbar, Pak Agus. Pak Agus masih belum bisa ini ya? Saya nanti mencari tempat. Masih di Oke, siap, Pak. jalan. Nanti saya cari tempat. Ya, siap. Masih di Riau. Oke, siap. Oke, mungkin bisa mulai dari Pak Akbar dulu berarti nanti ya. Gimana? Siap. Apa kabarnya Pak Akbar? Baik, baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, berarti ini sekarang posisi di kantor ya Pak, di Bogor? Ya, saya di Bogor. Oke, mungkin untuk waktu dan tempat saya langsung persilahkan ke Pak Akbar. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih untuk Circle Geo yang sudah menginisiasi acara ini. Saya senang sekali punya kesempatan untuk bicara dengan anak-anak muda seperti ini, berbagi, dan harapannya juga tentunya ke depan minat terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan, konservasi, dan khususnya ekowisata itu akan semakin besar di antara teman-teman, khususnya yang hadir pada hari ini. Baik, saya sudah siapkan presentasi, pendek saja sebetulnya, cuma 10 slide termasuk judul, dan nanti akan bicara mengenai lebih banyak konseptual sebetulnya, mengapa dan bagaimana kita akan melakukan pemetaan yang hubungannya dengan wisata, khususnya wisata bahari. Setelah itu Mas Agus akan melanjutkan dengan contoh-contoh yang sudah dikerjakan di lapangan. Jadi saling mengisi begitu. Baik, saya akan coba share screen. Sudah? Iya, sudah terlihat Pak. Oke. Oke. Jadi saya akan menggunakan kacamata sosioekologi dalam menjelaskan bagaimana kegiatan wisata itu berlangsung di lapangan, dan kemudian bagaimana kita akan memahaminya menggunakan framework ini, dan sekaligus nanti pemetaannya bagaimana. Nah, dalam hal ini
saya membicarakan pemetaan itu, teman-teman tolong jangan terjebak di soal spasial saja. Karena di sini kita sudah pernah mendengar tentang mind mapping atau pemetaan pola pikir, kemudian social mapping, ya, pemetaan sosial, dan tentu saja ecological mapping, yang pemetaan ekologi yang itu kaitannya juga tidak hanya spasial, tapi juga nanti mungkin dengan yang lain, waktu misalnya. Baik, untuk menjelaskan tentang wisata ini, saya sengaja membuka dengan sebuah pertanyaan, yaitu ketika kita melihat ekowisata bahari itu sebetulnya apa sih yang kita maksud, ekowisatanya atau sustainable tourism-nya atau bagaimana? Nah, kita harus paham bahwa sebetulnya banyak konsep-konsep wisata alam, ya, yang kemudian berlangsung di pesisir. Gitu. Nah, ini kita lihat di sini, saya pinjam dari salah satu sumber. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, maka di atas itu mass tourism, di bawah itu alternatif tourism. Itu di situ dicantumkan demikian. Di atas itu semakin banyak turisnya, wisatawannya banyak, massal gitu ya. Yang di bawah itu sangat terspesialisasi. Nah, di mana sebetulnya posisi wisata bahari itu? Nah, di situ udah kelihatan sebetulnya ekoturism itu kira-kira di mana. Dia adalah bagian dari natural tourism, tapi kemudian ada irisan dengan wildlife tourism, tapi juga ada unsur-unsur adventure-nya. Gitu. Jadi kira-kira di sini ini ada garis kuning, inilah kira-kira di mana kita membicarakan mengenai wisata bahari yang akan kita bicarakan. Jadi kita jangan terjebak oleh terminologi dulu sekarang dengan istilah, tetapi kira-kira maksudnya begini. Karena nanti kalau bicara mengenai konsep, ya itu akan jadi sesi yang lain lagi nanti. Nah, ini yang saya maksud dengan socio-ecological framework, di mana kita melihat bahwa ekosistem dan sistem manusia atau sistem sosial itu sebetulnya saling mempengaruhi. Karena manusia itu juga peradabannya sebetulnya dibentuk oleh alam, gitu ya. Dan pada saat ini manusia juga ikut membentuk alam. Gitu. Jadi ada istilah unsur sosial, unsur manusia, dan unsur ekosistem itu berkoevolusi, gitu ya. Jadi kira-kira mungkin kalau sistem manusia ini atau kita ini mengambil banyak sekali dari alam dan kembalikannya sedikit, maka alamnya makin mengecil dan human systemnya makin membesar. Kita lihat banyak fenomena terjadi seperti itu saat ini. Nah, kebetulan pada saat sekarang mungkin COVID-19 ini membuat kita menurunkan aktivitas di alam, sehingga alam ini semacam dapat kesempatan untuk revive lah, atau recover biarpun sedikit. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada koevolusi, ada saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau kita masukkan dalam konteks wisata, maka kira-kira seperti ini. Bahwa ekosistem itu yang tadi mungkin sudah dijelaskan ya, cantik di pesisir itu. Ada terumbu karang, ada mangrove, ada lamun, dan pantainya mungkin enak untuk dikunjungi, dan seterusnya. Itu dimanfaatkan jasa lingkungannya dalam bentuk wisata. Nah, kemudian di lain sisi juga manusia yang merasa, oh oke, saya dapat manfaat dari wisata, maka saya seharusnya itu melakukan pengelolaan aset. Asetnya apa? Ya alamnya dikelola. Gimana caranya supaya tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber hidup sehari-hari dan sumber wisata. Kondisinya tetap begitu, gitu, tetap cantik, tetap bisa dikunjungi. Gitu. Nah, ini yang akan sangat menentukan bagaimana sebuah fenomena wisata pesisir itu dapat sustain atau
berlangsung terus, berkelanjutan. Nah, yang sering kita meleset ya ketika kita bicara mengenai ekosistem, oke, itu sudah jelas ekosistem pesisir isinya apa dan seterusnya. Nah, cuma kita jarang sekali melihat, memetakan yang sebelah ini gitu. Human systemnya bagaimana sebetulnya? Masyarakat pesisir itu seperti apa? Kemudian yang penting lagi kita juga harus memahami wisatawannya itu seperti apa juga begitu. Kita mau wisatawan yang seperti apa yang datang ke tempat kita sebagai destinasi wisata bahari tadi. Jadi ini semua harus kita petakan. Nah, ini menjadi ringkasan dengan menggunakan socio-ecological framework. Jadi gimana kita memahami karakteristik ekosistem pesisirnya, kemudian memahami karakteristik sistem sosialnya, tahu tempatnya di mana, orang tinggal di mana, kemudian orang pesisir ini melakukan kegiatan di Lamun tidak, Lamun sebelah mana, apa yang dimanfaatkan, kemudian pergi ke terumbu karang, apa yang dimanfaatkan, kapan. Jadi dimensi waktunya kadang tidak hanya dimensi tunggal gitu. Jadi berupa interaksi. Jadi bagaimana masyarakat yang memanfaatkan lingkungan, salah satunya dalam kegiatan wisata, dan bagaimana masyarakat juga melakukan pengelolaan aset tadi, gitu, atau sumber daya yang ada di sekitar mereka. Nah, ini yang juga kita harus pahami, ada dinamika itu antara keduanya. Tadi sudah saya ceritakan, ada contohnya tentang COVID dan seterusnya. Ketika wisata turun, alam tidak dikunjungi, alam pesisir, kemudian pelan-pelan dia recover karena tidak ada gangguan. Dan sebaliknya, nanti musim liburan, pengunjungnya banyak, ekosistem yang tertekan, rusak, dan seterusnya, walaupun sudah dikendalikan, tetap aja pasti ada kerusakan. Dan nanti ada kesempatan di mana mungkin harus ditutup untuk kemudian melakukan recovery. Konsep-konsep ini sebetulnya sudah ada di praktek-praktek tradisional ya. Kalau kita bicara mengenai sistem buka tutup, itu banyak sekali contohnya. Ada sistem SASI misalnya kalau di Indonesia bagian timur, kapan boleh dipanen ikannya, kapan boleh dimanfaatkan, kapan harus ditutup. Di Sulawesi Utara juga ada sistem yang serupa, di tempatnya Om Agus nanti akan cerita juga, di Riau ada sistem yang serupa, dan seterusnya. Nah, pemetaan ini bisa menggunakan tools yang biasa dipahami lah, mudah dipahami gitu ya. Kita sering praktek menggunakan Google Earth misalnya, citranya kita sorotkan pakai pakai proyektor ke dinding, di situ kita bicara mengenai pola ruang dan pola waktu, pemanfaatan sumber daya alam pesisirnya, termasuk di situ potensi-potensi wisata. Jadi kadang membicarakan potensi wisata itu bukan hal yang terpisah dari yang lain gitu. Kita harus pahami keseluruhan sistem, apa yang berlangsung di situ, dan bagaimana sistem itu saling mempengaruhi satu sama lain, sistem manusia dan sistem alamnya. Dan jangan lupa bahwa sistem ini juga dipengaruhi dari luar. Jadi ada tools-tools yang bisa dimanfaatkan, dalam hal ini Google Earth, itu sangat membantu, nanti ada contohnya. Kemudian YPK juga sedang bekerja sama dengan Island Coral Atlas, kita menyuplai beberapa data. Ini sangat menarik karena mereka memetakan terumbu karang dan lamun, ekosistem bentik pesisir ini menggunakan AI, tapi AI ini kan juga harus diajari. Nah, kita ngajari dengan data-data yang berasal dari pengamatan langsung di lapang. Jadi citra satelit dianalisis oleh AI untuk melihat mana yang karang, mana yang lamun, dan mana yang mangrove. Ini menjadi sumber yang menarik, nanti bisa diakses juga. Island Coral Atlas. Nah, ini contohnya yang tadi kalau Langgeng cerita pernah ke Bahoy, ini kebetulan contohnya Bahoy. Yang putih ini adalah area yang dicadangkan yang akan menjadi kawasan konservasi perairan. Dalam hal ini akan jadi taman wisata perairan.
Gitu. Nah, kita lihat sebetulnya di sini juga yang titik-titik itu, yang titik biru, titik hijau itu adalah titik-titik yang populer untuk orang cari ikan. Gitu. Nah, kita petakan. Gitu. Loh, kenapa kok kita memetakan perikanan? Apa urusannya dengan wisata? Nah, kita lihat sebetulnya ini kan alokasinya alokasi daerah wisata ini, TWP ini. Nah, kita di masa depan ketika wisata sudah berjalan, sudah meningkat, kemudian kegiatan konservasi juga sepenuhnya berjalan, maka harus dilakukan penyelarasan di mana kegiatan-kegiatan itu tidak saling menghambat satu sama lain. Bahkan mungkin sekarang lagi model juga wisata mancing, misalnya ada tempat-tempat yang enak untuk mancing, ikannya juga enak untuk dipancing, dan itu memberikan peluang wisata dalam jenis baru. Nah, kemudian yang penting juga di sini kita juga harus pahami perkembangan dinamika yang ada di lokasi. Panah ini menunjukkan tempat di mana akan dibangun sebuah pelabuhan, menjadi hub untuk menghubungkan pulau-pulau kecil dari titik ujung Sulawesi Utara ini sampai ke Kepulauan Sangihe. Nah, itu pasti akan mempengaruhi wisata. Kemudian ini adalah lokasi kawasan ekonomi khusus yang langsung ditunjuk oleh Pak Presiden, dibuatkan Kepresnya, dan di situ kemudian dinyatakan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi akan banyak kegiatan wisata, akan banyak investasi wisata ke situ. Lalu bagaimana nantinya? Nah, ini yang akan menjadi menarik, bagaimana kenapa kita harus melakukan pemetaan dengan benar. Nah, ini terlihat sebetulnya cukup mudah menggunakan tools yang sudah ada dan populer. Nah, ini yang mengingatkan yang tadi ya, bahwa wisata itu walaupun tadi misalnya bicara tentang desa Bahoy tadi ya misalnya, itu bukan satu fenomena yang tertutup, ada pengaruh dari luar. Yang itu kita tidak bisa cegah, dan justru harus kita petakan pengaruhnya seperti apa, hubungannya seperti apa. Misalnya seperti ini kan ya, pasti di situ ada, kalau kebetulan saya suka mempelajari dugong, maka di situ akan ada lintasan dugong, kemudian ada lintasan cetasea misalnya, kemudian pasti yang namanya kegiatan wisata pasti membutuhkan alat transportasi. Tadi saya ceritakan mungkin ada pelabuhan, kapal apa yang masuk, dari pelabuhan masuk ke daerah wisata pakai apa, pakai bis mungkin, wisatawan lokal, wisatawan antar provinsi mungkin akan pakai pesawat komuter, mungkin yang mancanegara akan pakai pesawat yang lebih besar, dan seterusnya. Semua ini membentuk suatu rantai nilai atau rantai pengaruh yang semuanya, kalau kita ingin memahami tentang wisata, bagaimana mengembangkan wisata, bagaimana mengelola wisata secara sustainable ke depan, ini semua harus kita petakan. Dan ini contoh. Ini adalah di sebelah kanan ada peta Taman Nasional Laut Sawu, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, yang dipetakan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan telemetri, ada dipasang pemancar-pemancar di mamalia yang bisa dipasang, kemudian di penyu, dan seterusnya. Kemudian data ini kemudian dipertajam lagi dengan pemetaan partisipatif, dengan masuk ke masyarakat, kemudian dilakukan dialog, dipetakan langsung, Pak pernah lihat paus di mana, paus apa, Pak ada tempat penyu mendarat di mana. Jadi seperti itu, perpaduan dari beberapa layer akhirnya bisa membangun pemahaman seperti ini. Jadi dua-duanya bermanfaat gitu. Informasi dari masyarakat juga memberikan lead, memberikan clue, dan kemudian dibuktikan dengan data-data saintifik yang lebih precise gitu. Nah, ketika bicara wisata, tadi bicara konektivitas, kita lihat di rantai pasarnya, rantai nilainya itu seperti apa sebetulnya. Kita lihat yang sebelah kiri dulu.
turis masuk, kalau dari luar negeri dia akan pakai jasa siapa, mungkin dia pesan di booking.com, dia akan pesan di Traveloka, kemudian dia akan berangkat ke lokasi, kalau dia dari negara tetangga dia pasti akan pakai international transport, kemudian sampai di tempat kita, kemudian akan kontak dengan agent lokal, kemudian berangkat ke lokasi, kemudian menginap boleh di hotel besar, bisa di homestay, semua saling melengkapi, dan kemudian baru beraktivitas di sebelah kanan ini. Seperti apa? Ini kita lihat sendiri, bisa kita baca. Kemudian ketika kita membicarakan wisata, kita juga tidak bisa lepas dari sektor-sektor yang lain. Gitu. Wisata tidak bisa berlangsung tanpa ada dukungan sumber daya dari sektor pertanian misalnya. Wisata pesisir, walaupun tempat di pesisir, dia akan tetap butuh beras, dia butuh nasi, dia butuh apapun yang bisa dimasak untuk menjadi bahan makan. Dia akan perlu minuman, kemudian akan perlu infrastruktur, kemudian perlu suplai listrik yang baik, suplai air yang baik, perlu layanan kesehatan yang baik, perlu jaminan keselamatan yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketika membicarakan wisata, kita juga harus tahu dulu begitu, sektor apa yang mendukung supaya wisata itu bisa dikembangkan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita bicara Sustainable Development Goals, tentu saja ada hubungannya dengan beberapa target di situ, SDG 8, SDG 12, SDG 13, dan SDG 14. Jadi ini penting juga untuk kita petakan. Jadi petanya tidak hanya peta dalam arti spasial, tapi juga rantai nilai seperti ini, kemudian dukungan, dan seterusnya, itu akan sangat penting untuk kita paham. Nah, ini dari sisi kebijakan. Jadi kita lihat sebetulnya ketika membicarakan wisata juga kita sebetulnya harus tahu kebijakan nasionalnya seperti apa. Kemudian penggunaan pola ruangnya gimana. Nah, ini pemetaan lagi di sini. Kemudian sebagai destinasi seperti apa manajemennya. Nah, kalau dalam konteks Indonesia maka seperti ini kira-kira. Di nasional, di daerah kita harus tahu tentang rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjangnya. Bagaimana hubungannya dengan wisata. Kemudian tentu saja kita karena bicara tentang wisata, kita harus tahu dulu rencana induk pariwisata di nasional ataupun di daerah. Dan semuanya ini kemudian dirangkum, dirangkai dengan sebuah pemahaman keruangan. Dalam hal ini bagaimana tata ruangnya, kemudian ada rencana zonasi lautnya. Jadi sampai ke sini kita harus memetakan sebetulnya pola hubungan antara faktor sosial, ekologi, rantai pasar, dan kemudian sampai kepada kebijakan-kebijakan yang mendukung atau mungkin perlu diperkuat, gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering terlewat adalah kita harus sejak dari awal kita melakukan inisiasi kegiatan wisata, tentunya kita harus pahami dulu, oke, kegiatannya mau apa. Tapi yang sering lupa adalah nanti kalau ada kegiatan A, dampaknya apa. Nah, di sini kemudian peran bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan ini dilengkapi dengan pemahaman soal safeguards atau mengenali dan mencegah dampak wisata bahari. Jadi apapun kegiatannya pasti ada dampaknya, pasti. Itu tidak ada kegiatan manusia ini yang tidak ada dampaknya kepada alam. Nah, ini yang harus kita antisipasi di depan. Dan yang kita lakukan mungkin tidak bisa menghilangkan 100% dampak itu, tapi bagaimana itu dikurangi. Orang nyampah, mungkin nggak bisa juga 100% orang taat tidak membuang sampah pada tempatnya, pasti ada saja. Dan ketika itu terjadi, bagaimana antisipasinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini harus kita petakan. Nah, variabel-variabelnya banyak. Di sini kita sebutkan di sebelah kiri di gambar ada tentang karbon, tentang energi, tentang pengaruh terhadap biodiversity,
kemudian dampak ekonomi, dampak sosial, kemudian bagaimana itu mempengaruhi tadi sampah misalnya, dan itu semua bisa kuantifikasi. Dalam hal ini mungkin ada cara-cara yang menggunakan skor, itu macam-macam dalam bentuk indeks. Nah, kemudian semua ini dirangkum dalam sebuah pemahaman gitu ya. Seberapa sustainable sih sebetulnya kegiatan wisata kita? Indikatornya apa sih? Lalu bagaimana kita mengelola berdasarkan indikator tadi? Nah, dengan pemetaan kita mengenali pola spasial, pola keruangan, kemudian pola temporal, kita kenali pola waktunya, kemudian kita kenali interaksinya, kemudian dampaknya, kemudian kita kenali kira-kira seperti apa dampaknya. Nah, ada konsep yang menarik yang namanya limit of acceptable change. Jadi bagaimana para pengelola wisata itu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk wisata itu tidak mungkin 100% bebas dampak kepada ekosistem dan sistem sosial yang ada di tempat itu. Nah, ini harus kita prediksi dan kita lakukan step-step bagaimana caranya supaya rambu-rambu yang tadi kita sudah bicarakan, ada pengenalan dampak negatif, itu bisa kita kendalikan semua. Di sebelah kanan itu sudah ada, kira-kira siklusnya seperti itu. Pertama kita identifikasi dulu ruangnya, kemudian apa yang ada, apa yang bisa kita kelola di situ, kemudian indikatornya apa, kemudian ini sosialnya bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana, kemudian kita sepakati dulu standarnya masing-masing indikator tadi. Nah, di sebelah kiri sudah ada indikatornya, yang tadi sudah saya sebutkan juga. Sampai akhirnya indikator ini digunakan sebagai cara panduan untuk mengelola tempat yang menjadi wisata bahari itu. Dan ini setelah berjalan, kita pantau, oh ternyata dampaknya ini dan itu, dan seterusnya, maka ke depan harus kita perbaiki. Jadi siklus constant learning, selalu belajar, yang ini menjadi sangat adaptif dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada ekosistem kita, pesisir, melakukan kegiatan wisata, dan tidak lupa dampaknya juga kepada masyarakat pesisir tempat kita melakukan kegiatan. Baik, itu sudah selesai dari saya. Terima kasih. Mungkin langsung bisa dilanjut ke Mas Awe. Mudah-mudahan sudah siap. Oke. Minta izin Mas Langgeng, bisa di-share screen, Mas? Iya, Pak. Sebentar. Dari panitia akan coba di-share screen kan. Monggo, Pak. Sudah. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa berbagi, walaupun mungkin ini dalam perjalanan menuju ke salah satu tempat yang tadi disampaikan Mas Akbar, di Kampar, tepatnya di Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kami juga di sini sedang proses pendampingan dari tahun 2015 ya untuk kegiatan-kegiatan konservasi satwa liar dan juga pemberdayaan masyarakat, dan juga sampai Mas Akbar tadi kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk penguatan lubuk larangan di sini dan sangat unik kira-kira seperti itu. Mungkin bisa lanjut Mas Langgeng. Next, ya ini tadi yang sudah disampaikan Mas Akbar bagaimana kita mencoba untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan budaya dan masyarakat. Sebenarnya bagaimana pola-pola kegiatan wisata ini kedepannya lebih lebih bermanfaat kepada lingkungan dan juga masyarakat. Dan tadi ya sampaikan Mas Akbar, apa yang diambil dari alam sebisa mungkin kita juga kembalikan ke alam seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini sama prinsipnya bagaimana nanti wisata itu berpihak kepada masyarakat, wisata itu berpihak ramah kepada lingkungan dan keanekaragaman hayati, tapi juga bagaimana nanti kita juga ramah terhadap wisatawan yang datang ke sana. Dan memang apa yang disampaikan Mas Akbar tadi nyambung, bagaimana
pola-pola yang ada di masyarakat itu sangat potensi untuk dikembangkan karena mereka mempunyai kearifan-kearifan yang menarik untuk kita dorong, dan dari awal ataupun sejak lama mereka sudah ada unsur-unsur konservasi ataupun unsur-unsur pemanfaatan secara berkelanjutan ke depannya. Lanjut. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat kita sebenarnya adalah ketika kondisi pandemi mulai masuk dan bagaimana cukup drastis ya wisatawan mancanegara terutama dan Nusantara yang jumlahnya menurun, dan kemudian ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat termasuk kegiatan pariwisata yang kemudian juga sangat berdampak terhadap sektor-sektor pariwisata dan ikutannya, tadi sampaikan Mas Akbar juga. Yang ketiga, bagaimana nanti arahan ke depan, bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru dan juga penerapan protokol. Ini salah satu gambaran saja Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana dari tahun 2019 sampai turun drastis di tahun 2021 ini. Dan itu juga salah satunya adalah karena pandemi. Dan ini juga dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, yang salah satunya terpuruk adalah sektor pariwisata. Tetapi ini sudah mulai pelan-pelan ditingkatkan kembali karena kondisi yang ada, kita mulai beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang menerapkan protokol yang sekarang sudah mulai dibuka. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di luar Pulau Jawa dan Bali yang mulai pelan-pelan dibuka. Lanjut. Nah ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian yang kita coba kembangkan, selain nanti kita juga akan cerita bagaimana proses-prosesnya tadi, disampaikan Mas Akbar, bagaimana pemetaan potensinya, baik itu sumber daya alamnya, kemudian budayanya, kemudian juga sumber daya manusia yang ada di sana, dan ini juga proses-proses yang kami lalui di salah satunya di Nusa Tenggara Timur yang berada di Taman Nasional Laut Sawu. Di sana kita juga mendorong kegiatan-kegiatan pariwisata, ekowisata bahari berbasis masyarakat, dan prosesnya juga cukup panjang bagaimana menggali semua informasi juga dari masyarakat, informasi-informasi yang terkait dengan adat juga kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di sana yang menarik untuk dikembangkan menjadi wisata seperti itu. Lanjut Mas Langgeng. Nah ini juga bagian penting bagaimana kita juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan pengamatan pemantauan cetacea di sana. Jadi ada paus, ada lumba-lumba dan segala macam yang memang menarik untuk dilihat atraksinya seperti itu, dan kami mendorong dengan membantu membuat menara pantau di sana di NTT. Dan kemudian juga pusat informasi konservasi yang kita bangun bersama sebagai bagian dari berbagi informasi dari berbagai macam pihak, dan itu juga beberapa kita petakan potensi-potensi yang ada di sana yang terkait dengan isu-isu pesisir yang dapat dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini juga bagian dari disampaikan Mas Akbar bagaimana kita memantapkan seluruh potensi yang ada di sana. Kembali. Jadi kita memantapkan seluruh potensi yang ada di sana. Ini baru salah satu tempat yang kita coba potret seperti itu, dari mulai unsur-unsur tadi, alamnya, budaya, masyarakat, sosialnya dan segala macam kita petakan dengan detail seperti itu, sehingga memang ini menjadi bagian penting ketika masyarakat ataupun kelompok-kelompok Darwis, misalnya kelompok sadar wisata ingin menyampaikan informasi kepada publik apa-apa yang mereka punyai, apa yang mereka bisa lihat di sana. Lanjut Mas. Nah, ini contoh kecil saja yang kita coba petakan di NTT. Kemudian lanjut di Sulawesi Utara, tadi Mas Langgeng sudah sampaikan, ini salah satu titik yang kita dampingi, walaupun memang ada titik lain seperti di Sangihe, itu paling ujung berdekatan dengan Filipina, kira-kira seperti itu. Kalau naik kapal malam, kapal biasa itu 1 malam, tapi kalau kapal cepat sekitar 5-6 jam ke Sangihe, itu juga kita kembangkan di sana. Dan sudah ada paket-paket yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nah itu yang potensi yang ada. Kemudian yang kiri bawah itu seperti Mas Langgeng tadi sampaikan, itu salah satu penggerak konservasi yang sangat militan di sana,
Kami berada di Sulawesi Utara, terutama di Bahoy itu sejak 2008 sampai sekarang. Kita berinteraksi dengan masyarakat, mendampingi masyarakat, berkembang bersama, suka dukanya cukup panjang nih, dari 28 sampai kemudian mungkin Mas Langgeng menikmati sampai saat ini terjadi itu dari 2008 Mas Langgeng dan teman-teman. Jadi memang prosesnya panjang dan salah satunya adalah ada lokal champion atau apa namanya pahlawan-pahlawan lokal, salah satunya Pak Maksi ini yang mendorong bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di pesisir dan laut secara berkelanjutan. Kemudian di tengah itu ada Rumah Apung. Rumah Apung itu salah satu tempat untuk memantau, mengawasi daerah perlindungan laut dan juga daerah pemanfaatan di sekitar DPL. Dan yang keempat, yang paling kanan itu juga salah satu wisatawan yang datang dari Perancis waktu itu sebelum pandemi ya teman-teman, itu antusias untuk kegiatan di sana dan kita juga diliput kegiatan-kegiatan dengan Omega. Kebetulan kami mendapat dukungan dari Omega, Jam Omega salah satunya memberi kontribusi terhadap pengembangan kegiatan pesisir, salah satunya adalah ekowisata. Lanjut. Nah ini tadi menyambung Mas Akbar, jadi kita sudah petakan mana-mana daerah yang memang ada tadi muncul dugong, misalnya muncul penyu, kemudian juga lumba-lumba, dan ini juga salah satu potensi yang ada. Kemudian pesona-pesona bawah laut di sana, ada terumbu karang, ada ikan dan segala macam, itu kita titik-titik spot-spotnya kita petakan bersama dengan masyarakat. Jadi kami tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga pemantauan atau patroli berbasis masyarakat. Jadi kami melakukan kegiatan pemantauan rutin juga dengan masyarakat di kawasan-kawasan yang menjadi titik-titik atau spot kegiatan ekowisata maupun perlindungan. Jadi kalau di bawah ini ada pelindungan daerah perlindungan laut, tadi yang memang dia ada zona inti, zona pemanfaatan dan zona tradisional. Nah, di sisi lain ada di sekitar desa tersebut, Desa Blutui misalnya, ada sistem buka tutup. Jadi ini skemanya bagaimana mengoptimalkan konservasi tetapi juga mendapatkan manfaat dari perlindungan pesisir. Lanjut Mas. Nah ini beberapa protokol yang kami coba siapkan untuk adaptasi kebiasaan baru. Salah satu contohnya kami membuat semacam baliho gitu di Riau, juga kami buat di sana. Dan juga di tempat-tempat lain di NTT maupun di Sulawesi Utara, kita coba membantu untuk mengkampanyekan protokol kesehatan ketika tamu atau wisatawan berkunjung ke tempat wisata, seperti itu. Jadi ini ada beberapa protokol seperti biasa, harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan segala macam. Jadi proses-proses ini kita coba dorong untuk mulai menerapkan kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Lanjut Mas. Dan yang terakhir ini kita mendorong sebenarnya bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagaimana bersih, sehat, indah, aman, dan terlebih dengan bisa, itu merupakan gerakan padat karya dan bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku usaha pariwisata, terutama saat-saat pandemi yang kita alami saat ini yang sangat memukul sektor pariwisata. Jadi mungkin ini yang kita coba dorong bagaimana saling membantu satu sama lain, baik pemerintah, masyarakat, maupun LSM atau NGO mendampingi, sama-sama memperkuat, mengembalikan lah kira-kira seperti itu citra pariwisata bahari yang ada di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu Mas Langgeng dan teman-teman sekalian sebagai kelanjutan dari Mas Akbar sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Akbar dan Pak Agus atas pematerian yang luar biasa. Mungkin kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi pada intinya adalah memang kita hidup berdampingan dengan alam, jadi memang harus seimbang. Apa yang kita ambil dari alam juga harus kita kembalikan. Alam menyediakan dan kita juga harus mau menyediakan, gitu gampangannya. Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin bisa langsung saja kita buka sesi pertanyaan, G. Pak Akbar, Pak Agus. Siap, Mas. Ya. Oke, sebentar. Tadi sudah ada yang sempat ngecat. Teman-teman, silahkan kalau misalkan ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung lewat chat atau bisa disampaikan langsung dengan resen terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah ada pertanyaan pertama. Sebentar. Oke, mungkin dari yang pertama ada Mbak Eni dari UNAS Jakarta, izin bertanya untuk kedua pemateri. Sebenarnya adakah kriteria khusus untuk program ekowisata bahari berkelanjutan ini? Dan untuk wisata pariwisata
Dan untuk wisata pesisir di pinggiran kota, apakah memungkinkan untuk diadaptasi menjadi ekowisata bahari berkelanjutan? Karena untuk daerah Jakarta sendiri, pariwisata masih bersifat komersil dan untuk program berkelanjutan masih sangat kurang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, ekowisata berkelanjutan dalam programnya, apakah sudah diberlakukan pengawasan yang ketat, terutama terkait tata kelola lingkungan, karena terkadang program berkelanjutan di ekowisata stagnan mungkin maksudnya ya, jalan di tempat gitu. Monggo Pak Akbar atau Pak Agus. Saya coba jawab dulu ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau kita bicara ekowisata itu kan kita bicara kriteria. Nah, kriterianya sendiri sebetulnya sangat ada beberapa versi gitu. Tapi pada umumnya karakteristiknya adalah soal dampak gitu. Bagaimana kegiatan wisata yang dilakukan itu mempunyai dampak yang minimum kepada ekosistem. Saya perlebar lagi, tidak hanya kepada ekosistem, tapi juga kepada sosial sistemnya, gitu. Jadi bagaimana ada proses imbal balik, gitu ya. Si wisatawan juga teredukasi, masyarakatnya juga teredukasi, gitu. Ada interaksi positif antara ada dua pihak. Itu salah satu karakteristik utamanya. Jadi ada beberapa versi, tapi karakteristik utamanya seperti tadi. Basis dari wisatanya sendiri adalah jelas wisata alam, berarti daya tariknya adalah daya tarik alam, alam pesisir dalam hal ini. Bisa spesies, bisa fenomena alam, bisa ekosistem, terumbu karang misalnya, atau kegiatan-kegiatan masyarakatnya yang unik gitu. Misalnya kalau di NTT ada Pasola. Pasola itu kegiatan adat war game antara dua desa atas dan desa bawah. Atas itu desa hulu, bawah itu desa hilir di pantai gitu, perang-perangan. Gitu. Tetapi penentuan dari event ini adalah sebetulnya molting stage dari cacing palolo gitu, nyale. Ini kan fenomena alam yang kemudian dimaknai secara unik oleh budaya. Gitu. Jadi ketika bicara ekoturism itu tidak bisa kadang kita potong langsung antara alam dan budaya. Dua-duanya berinteraksi. Gitu. Nanti kalau di tempatnya Mas Agus sana, ada di Kampar Kiri Hulu ada membuka lubuk larangan. Gitu. Ada mencokau namanya. Itu sama juga. Fenomena alamnya adalah pemanfaatan ikan sungai yang bagaimana yang selama setahun penuh misalnya ditutup, nggak boleh ditangkap. Nanti bulan-bulan tertentu boleh dibuka untuk kepentingan sosial, dilelang. Jadi pas Idul Fitri orang pulang untuk kemudian menikmati bersama sambil dilelang. Gitu. Jadi kriterianya ini ada beberapa macam. Jadi tidak bisa langsung letterlek gitu. Ada beberapa versi. Lalu ada sifatnya lagi, yang karakteristiknya lagi yang namanya low volume, high value. Jadi yang datang itu nggak banyak-banyak, tapi nilainya tinggi. Gitu. Nilainya tinggi tadi orangnya bisa saling ngajari, itu kan nilainya tinggi. Orang turisnya menghormati adat lokal, itu kan nilainya tinggi. Orang lokalnya punya keramahan menerima wisatawan, itu kan nilai yang tinggi, yang tidak bisa diuangkan. Tetapi biasanya ini bisa ditranslasikan menjadi input ekonomi gitu. Harga paketnya lebih tinggi sebagai konsekuensi karena dia orangnya sedikit gitu, tinggal lebih lama. Orang-orang wisata konvensional biasanya cuma 2-3 hari weekend, ekoturism itu bisa seminggu, 2 minggu atau bahkan lebih. Dan mereka tinggal di masyarakat. Gitu. Jadi kriterianya banyak. Itu satu karakteristik. Kemudian yang kedua, kita bicara soal pengendalian dampak. Pengendalian dampak sendiri ada beberapa macam gitu, tetapi instrumennya itu adalah yang saya jadikan contoh adalah LAC, Limit of Acceptable Change. Gitu. Misalnya begini,
terumbu karang dianggap sehat dan boleh dikunjungi oleh orang, dijadikan wisata snorkeling, wisata selam, dan seterusnya, kalau kerusakannya tidak lebih dari 5% dari nilai awal. Jadi yang rusak tidak boleh lebih dari 5% dari nilai awal. Misalnya tutupan karang tadinya 60%, nggak boleh lebih dari 5% rusaknya. Namanya orang nggak sengaja loh, pasti ada namanya kegiatan di alam itu. Yang keinjak nggak sengaja, jadi insiden-insiden itu pasti ada. Ketika sudah 5%, oke, stop dulu. Gitu. Atau dipindah lokasinya. Atau dikurangi pengunjungnya. Atau waktunya diperpendek kunjungan yang tadinya biasanya seminggu jadi 3 hari supaya alamnya bisa recover. Atau pengunjungnya diajak, ayo sekalian rehabilitasi karang, misalnya kalau itu karang gitu. Jadi banyak caranya, tetapi prinsip limit of acceptable change itu sekarang lebih banyak dilihat daripada carrying capacity. Kenapa demikian? Karena limit of acceptable change itu adaptif, gitu. Jadi jalan setahun direview, oh hasilnya gini, dirubah dikit. Jalan lagi setahun direview. Jadi dinamis, karena wisata juga dinamis, gitu. Jadi ini kelebihan limit of acceptable change dibandingkan dengan carrying capacity. Kalau carrying capacity sudah bilang kapasitas 100 orang per bulan misalnya. Di Pulau Gili Trawangan, tidak boleh lebih dari itu. Tapi ketika ada faktor-faktor dinamika yang lain, agak kesulitan settingnya. Nah itu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Mungkin dari Pak Agus ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, untuk tadi tambahan yang di kota ya, tadi mungkin sebagai gambaran saja bahwa memungkinkan tidak ya, memungkinkan, tetapi memang perlu ada kajian-kajian lebih dulu untuk bagaimana di sekitar pesisir kota itu bisa dikembangkan. Nah, kami juga salah satunya berdampingan dengan teman-teman di Jogja dan Jawa Tengah, teman-teman Kanopi, Kesemat dan yang lain itu membantu kegiatan-kegiatan untuk pengembangan ekowisata di Semarang, di pesisir Semarang itu juga bisa dikembangkan di sana dan dekat sama kota, ibu kota provinsi malah di sana. Jadi itu juga bisa dikembangkan. Jadi memang prosesnya tadi itu perlu kajian-kajian terlebih dulu, memungkinkannya atau tidak itu berdasarkan dari kajian awal gitu, karena itu menjadi titik awal bagaimana menerapkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ekowisata maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana gitu seperti. Jadi memang memungkinkan ya, memungkinkan, tapi perlu kajian terlebih dulu gitu sebelum kita melakukan kegiatan lebih detail. Nah, pesisir-pesisir kota-kota di pesisir pun juga yang kita juga dorong adalah seperti di Cilacap juga dengan teman-teman di sana sedang dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan ekowisata berbasis pesisir juga. Tetapi tidak melulu tadi seperti Mas Akbar sampaikan, tidak hanya karang, tidak hanya lamun, tapi juga ekosistem yang ada di sana, misalnya mangrove ataupun yang lain yang ada di sana. Jadi tergantung potensi yang memang sudah ada yang perlu kita kaji lebih dalam. Seperti itu Mas Langgeng dan teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya memang banyak banget yang harus dipertimbangkan ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata langsung dilakukan begitu. Oke, mungkin lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini ada Mbak Melinda dari Probolinggo. Izin bertanya, ini mungkin tadi ada sempat dimention sedikit tadi sama Pak Akbar. Jadi untuk penentuan carrying capacity suatu wilayah ekowisata itu bagaimana? Saya pernah lihat di acara di TV bahwa jumlah kunjungan Pulau Komodo sudah melebihi daya tampung. Kira-kira apa solusi pemerintah terhadap hal itu? Apakah melarang atau membatasi pengunjung? Dan apakah ada undang-undang atau semacam sanksi terhadap hal tersebut? Tadi mungkin sebenarnya sudah sedikit dibahas, tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Akbar atau Pak Agus? Ya, sebelum saya jawab, saya mau menyapa dulu ada senior saya di sini, Bang Barita. Selamat sore, terima kasih hadir di sini. Luar biasa ini suhu. Selamat sore. Lanjut. Ya. Izin. Gus. Siap. Izin Bang, lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi memang ini yang saya bilang tadi, pengelolaan wisata itu harus dinamis. Kita tidak bisa patok tak harus sekian.
tetapi dinamis gitu. Nah, instrumennya apa salah satunya? Ini kan kita bicara instrumen, jadi kita tidak bisa langsung bicara oh ini sudah lebih. Lebihnya di bagian mana? Komodo itu luas. Kalau lebihnya di Labuan Bajo kan kotanya gitu, bisa didistribusikan ke tempat lain. Gitu. Jadi intinya adalah pengelolaan yang dinamis. Panduannya apa? Saya kembali lagi ke limit of acceptable change tadi, LAC tadi. Kriterianya macam-macam, kriteria biodiversity, kriteria sosial, kriteria infrastructure, kriteria safety, ya, kemudian kriteria yang kaitannya dengan operasional skala ekonomi, gitu. Jadi itu yang menjadi contoh. Jadi yang saya tahu kalau di Komodo sekarang ada sistem pengendalian kunjungan, ada kuota untuk daerah-daerah tertentu. Kemudian diperluas jaringan kerjanya. Oh, kalau lagi penuh di sini dipindah dulu ke sana. Dikasih kesempatan untuk melihat atraksi yang lain dulu. Atraksi budaya dulu, nggak semuanya langsung numpuk di Pulau Komodo. Gitu. Diatur, tanggalnya diatur, reservasinya diatur. Kemudian jadi instrumennya banyak gitu ya. Jadi kita bicara pengunjung itu instrumennya banyak. Kita tidak bicara mengenai single site management, tetapi multiple site, connectivity-nya gimana? Tadi saya sudah bicara mengenai connectivity. Orang reservasi di hotel A, saya mau 10 hari. 10 hari kegiatannya apa saja. Itu kan diatur. Gitu. Yang 1 hari kegiatan dengan melihat Komodo, hari yang lain ngapain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita memang berpikirnya akhirnya di level manajemen kawasan dan konektivitas dengan destinasi-destinasi yang lain. Dalam hal ini, community based tourism itu mempunyai daya lenting yang tinggi gitu dibandingkan dengan model-model tourism yang lebih industrialis. Gitu. Kenapa? Karena alternatifnya jadi banyak gitu. Homestay, ikut kemana, ikut cari ikan, ke kebun, dan seterusnya. Itu semua bisa diolah menjadi sebuah atraksi wisata yang dikelola sedemikian rupa sehingga, jadi kalau punya pengunjung jumlahnya misalnya 10.000, itu nggak langsung tumplek-blek di satu tempat, tapi disebar. Disebar itu apa? Saya selalu bilang, disebar ruangnya, disebar waktunya, disebar kegiatannya. Gitu. Jadi kayak gitu prinsipnya ya. Jadi bukan soal melarang, bukan soal membatasi saja, tapi keseluruhan dari pengelolaannya gimana, instrumennya macam-macam. Gitu. Oke, gitu. Makasih. Oke, nggih, Pak. Dari Pak Agus? Ya, sebenarnya Mas Akbar sudah banyak menyampaikan ya bahwa pada intinya adalah pengelolaan. Jadi ada aturan-aturan atau skema yang perlu dilihat kembali, tidak melarang tetapi mengatur sebenarnya tadi itu pengaturan baik orang, jadwal, kemudian apa namanya lokasi gitu ya, dan diversifikasi atraksi wisata itu yang mungkin menjadi bagian misalnya tadi dicontohkan di Komodo misalnya itu juga menjadi bagian penting bahwa ada apa namanya pengaturan lah kira-kira seperti itu supaya juga menjadi apa namanya perhatian juga bahwa alam pun juga perlu waktu menyendiri kira-kira seperti itu. Jadi memang dampak COVID ini sebenarnya juga ada dampak positif dan negatif sebenarnya. Dampak positifnya adalah tadi itu alam dibiarkan untuk merecover terlebih dahulu seperti itu. Jadi yang tadinya banyak kunjungan wisata kemudian mulai berkurang dan bahkan mungkin tidak ada kunjungan wisata sehingga wisata alam misalnya baik laut maupun daratan ya terestrial itu recover lebih dulu lah kira-kira seperti itu dalam waktu setahun lebih ini gitu ya dan kemudian diatur kembali. Jadi memang ada aturan ada semacam apa ya pembelajaran kira-kira keberadaan COVID ini untuk pengaturan lebih lanjut di sektor pariwisata baik bahari maupun di terestrial. Kira-kira seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak Akbar, Pak Agus. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kebetulan ada yang resen dari Mas Andrika. Silahkan Mas, mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Siap, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya La Andrika
asal saya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Mohon izin bertanya, apakah ada andil juga dari pemerintah setempat perihal untuk pengembangan ekowisata? Apakah hanya masyarakat saja yang mengelola ekowisata tersebut, ataukah pemerintah setempat juga ikut ambil andil? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andrika pertanyaannya. Mungkin boleh Pak Akbar atau Pak Agus lebih dahulu. Ya, jadi kalau dari kacamata pemerintah, ya ini saya mencoba untuk melihat dari kacamata pemerintah ya. Ekoturisme itu adalah salah satu jenis wisata yang dipromot dan dibina oleh pemerintah, gitu. Jadi tidak hanya oleh masyarakat saja, tapi juga bisa menjadi bagian dari strategi keseluruhan pengelolaan wisata di sebuah daerah, gitu. Nah, saran saya memang yang perlu dilihat ialah Andrika, lihat Ripardanya, rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Situ ada itu pasti. Nanti laut gimana, wisata laut. Kadang memang tidak muncul secara letterlek ekowisata, tapi dalam bentuk yang lain. Wisata desa, sustainable tourism gitu. Jadi kadang kita memaknai wisata ekoturisme ini dalam arti yang lebih luas gitu. Selama prinsip-prinsipnya terpenuhi, maka kita bisa identifikasi itu sebagai ekoturism gitu. Jadi tentu saja pasti ada peran pemerintah, bahkan asosiasi sustainable tourism-nya juga sudah ada, dan kemudian prinsip-prinsip sustainability itu juga sudah menjadi bagian penting ketika membicarakan perencanaan pariwisata daerah. Di lain sisi, persoalan yang lain kan sebetulnya pengunjungnya, pengunjungnya aware nggak tentang soal ini? Apakah pengunjung sudah cukup teredukasi tentang prinsip-prinsip seperti itu? Nah, siapa yang punya kewajiban dalam mengelola soal awareness dari pengunjung? Ya kita semua, gitu. Kita semua, gitu. Karena kita bagian dari kegiatan wisata itu sendiri. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak, kita bagian dari kegiatan wisata. Kalau kita pernah berkunjung, kita pernah relax di mana, makan ikan di mana, mancing dan seterusnya, itu bagian dari wisata. Jadi ini kemudian soal paradigma berpikir akhirnya. Perencanaan di lain sisi, tapi kalau tidak didukung dengan paradigma berpikir, itu akan jadi ya bukan tidak bisa tapi lambat. Oke gitu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Dari Pak Agus mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau Mas Langgeng lihat bahwa sekarang ini sudah cukup maju dibanding 2008 yang lalu, Mas Langgeng, karena dulu tidak ada mangrove track, kemudian tidak ada jalan masuk yang boleh dibilang layak lah gitu kira-kira ke desa, dan itu adalah salah satu peran pemerintah. Jadi memang kita mendudukkan tadi peran pemerintah, swasta maupun NGO atau dan masyarakat sendiri itu untuk mendorong kegiatan-kegiatan bersama dan terintegrasi baik dengan tadi Riparda, kemudian RPJM daerah ataupun RPJM desa, bahkan sinkron kira-kira seperti itu, termasuk juga dengan teman-teman KKP atau DKP, termasuk juga dengan Taman Nasional misalnya. Nah, kami di NTT berkegiatan bareng-bareng dengan teman-teman BKKPN Kupang. Jadi memang mendesain pun dengan sama-sama dengan teman-teman di sana, sehingga ini merupakan kegiatan bersama, bukan hanya dari NGO-nya atau dari masyarakat, tapi bagaimana ini juga saling terkait, saling terintegrasi antara pemerintah, swasta, NGO maupun masyarakat di sana, sehingga mendorong kegiatan ini lebih komprehensif dan terintegrasi. Kira-kira seperti itu, Mas Langgeng dan teman-teman. Oke. Ya, ini sebenarnya banyak banget pertanyaannya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Pak Akbar, Pak Agus.